balik aja udah kamera. Koleksi yang ada di koleksi budaya dan Ula dan saya akan menceritakan bergantian tentang sejarah yang ada di dalam budaya. Karena budaya itu dibangun tahun berapa kan? 1817. Jadi sesuatu yang sudah sangat lama pasti banyak sejarah di dalamnya. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau ke kebun raya hanya masuk lalu foto-foto seperti itu ya. Kalau kita sekarang akan masuk berjalan dan menceritakan sejarah dan koleksi-koleksi tumbuhan yang ada di dalamnya. Nanti kita akan selesai di ini di Ekodong dan di Ekodong tersebut ada bazar. Nah, mungkin nanti bisa beristirahat ya. Nanti istirahat dan sholat. Setelah itu saya akan adakan kuis dan games yang ada hadiahnya. Saya bawa ada sekitar 8 hadiah untuk dibagikan. Ya, kita akan mulai ya. Mas Adi, Siap. Mas Jo, kita mulai ya. Singkat waktu ya. Silakan bisa mengikuti saya masuk lewat atas. Bagi yang kakinya merasa sakit, ada sakit kakinya? Enggak? Semua kuat? Oke, yuk.
Ini rombongan. Yang Japas lewat sebelah mana? Japas lewat sini aja. Ya, Nanti ada mobil. saya makan bulan nanti. Yang Japas sebelah kanan. Mungkin kita kumpul di situ aja. Japas lah. Sini aja, Pak. Kita opening dulu, jelasin tentang sejarah kebun raya Bogor dulu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau di Bogor, kalau misalnya hujannya terus-terusan, jangan bilang awet ya. Nanti jawabannya satu, diformalin. Hujannya awet ya. Kalau ada bilang hujan awet, iya Bu, soalnya diformalin ya. Oke, sudah ada 1.000 orang di sini. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, mimpi itu tidak sebuah menjadi kenyataan, tetapi pada hari ini mimpi saya menjadi kenyataan, yaitu bertemu dengan orang-orang hebat di depan saya ini. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita beraktivitas atau keliling di Kebun Raya Bogor, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini didirikan pada tanggal 18 Mei tahun 1817 oleh seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Caspar Georg Karl Renward. Dulunya, sejak didirikannya Kebun Raya Bogor ini hanya dijadikan sebagai kebun percobaan. Lebih lambat sedikit bisa. Oh ya, Untuk terjemahan teman-teman yang tulis. makasih. Gimana sedikit? Semangat ini. Ya, soalnya saya bertemu dengan orang-orang hebat, jadi cepat ngomongnya. Baik, saya ulangi lagi. Jadi Kebun Raya Bogor ini didirikan pertama kali pada tanggal 18 Mei 1817 oleh seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Caspar Georg Karl Renward. Kebun Raya Bogor semenjak didirikan pertama kali dijadikan sebagai kebun percobaan untuk meneliti, mengkoleksi, dan memperbanyak. Nah, tumbuhan atau pohonnya yang bagaimana sih? Tumbuhan yang mempunyai nilai jual ekonomi. Nah, tumbuhan ini bukan berasal dari Indonesia saja yang diletakkan dari Indonesia, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri, seperti dari Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, dan beberapa negara di dunia, khususnya di Asia. Contohnya apa sih yang berasal dari luar negeri, yang mempunyai pohon yang atau tumbuhan yang mempunyai nilai jual ekonomi, yaitu seperti kelapa sawit. Kelapa sawit didatangkan dari Afrika, ditanam di Kebun Raya Bogor tahun 1848, hanya 4 biji, dan merupakan kelapa sawit tertua di Asia Tenggara. Itu ada. Terus pohon apa? Pohon karet, pohon coklat, pohon teh, pohon kopi, mahoni Afrika, kina karena dulu dijadikan sebagai obat untuk penyakit malaria. Terus yang terakhir singkong. Kalau singkong berasal dari negara mana, Ibu Bapak sekalian? Ada yang tahu? Yes, betul, dari Brazil dan Bolivia Timur. Bukan dari Indonesia. Betul. Iya. Jadi orang Brasil itu demen sampe. Satu aja. Betul, dari Brazil dan Bolivia Timur. Nah, sekarang Kebun Raya Bogor ini luasnya 87 hektar, Ibu Bapak sekalian. Berapa, Kang? 87 hektar. Diingat ya, nanti keluar di kuis. Nah, 87 hektar dengan jumlah koleksi tumbuhannya
sekitar 3.000 jenis. Berapa? 3.000 3.000. jenis. Ya, diingat mudah-mudahan nggak keluar. Baik, itulah sejarah singkat dari Kebun Raya Bogor. Ada yang ditanyakan? Kalau saya sih nomornya XL ya, nomor XL. Sepatu 42. Ada yang ditanyakan? Rekeningnya? Oh, rekeningnya, bentar Pak. Baik, secara fungsi Kebun Raya Bogor ini kan di luar habitat, aslinya ditanam di habitat yang baru. Yang kedua, Kebun Raya Bogor tempat penelitian. Yang ketiga, Kebun Raya Bogor tempat untuk pendidikan seperti saat ini, pendidikan lingkungan. Yang keempat, Kebun Raya Bogor ini tempat untuk ekowisata. Yang kelima, Kebun Raya Bogor ini tempat untuk jasa lingkungan seperti apa? Mengadakan event atau di sini. Nah, yang keenam nih kadang ditambahin Kak sama pengunjung. Yang keenam ada apa? Tempat cari jodoh atau. Oh. Tempat jogging, Pak. Yang ketujuh tempat jogging, terus yang ke-8 ditambahin apa? Tempat pacaran gitu. Hanya 5 saja. Ya. Jadi tahunya kan ibu-ibu bapak sekalian cuma tempat untuk hiburan dan apa wisata, ternyata ya inilah kami tempat konservasi. Wedding partinya bisa nggak? Wedding, oh bisa. Nanti kalau ada wedding party bisa menghubungi saya di nomor. Nggak ada. Baik, ada itu sejarah singkat di Kebun Bogor mungkin lebih. Oke, nanti kita sambil jalan, kita jalan. bergantian meng-guide ya. Siap. Kita mulai dari mana, Kang? Dari kita akan masuk ke sana dulu. Siap. Ke rumahnya Raden Saleh ya? Ya, betul. Yuk. Hati-hati ya, licin ibu-ibu sekalian. Kayaknya udah jatuh ya. Sengaja saya masukkan ke sini biar kita suasananya alam ya. Ya. Nah, kalau ini namanya pohon ini Tarzan buat sini orang-orang bilangnya. Tergantung nih ya. Iya, bukan akar, tapi ini batang. Batang. Kalau akarnya dalam tanah ini asalnya dari Jawa. Nah, itu sampai ke atas. Atau kalau di sini menyebutnya liana. Liana itu tumbuhan merambat. Ini kecil, di bawah ada besar. 17 sampai tahun 1822 Pak. Jadi diganti sama namanya Blume atau Harskal. Nah itu yang Harskal itu yang membawa kelapa sawit ke sini. Oh gitu ya. Jadi ini teori kedatangan. Benar ya. Tapi kita ada laboratorium tertua botani. Itu Kebun Raya nomor 1 di dunia. Pelan-pelan ya. Oh. Iya, iya. Ngasau dulu. Soalnya kalau di situ macet, kita di sini aja ngobrol nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian tadi nggak nanya, yang mendirikannya ini kan berkebangsaan Jerman, sedang kita dijajah ya oleh Belanda kan? Enggak. Iya. Iya. Karena Mr. Renwat ini dulunya mengenyam pendidikannya di kota Amsterdam, mengambil kimia dan botani. Nah itu karena orangnya pintar, dikirim sama pemerintahan Belanda ke Jawa atau Java ini untuk membuat perkebunan, sebenarnya sih tempat perkebunan. Karena jatuh cinta, dibuatlah sebagai penelitian juga. Dan juga Mr. Renwat pernah berkata dalam satu kalimatnya, suatu hari nanti Kebun Raya Bogor akan menjadi suatu rujukan penelitian botani seluruh dunia. Oh, nggak gitu. Kayak bahasa Belanda. Alles goed in hem. Lekker. Itu bisa Pak. Ayo silakan. Sudah sampai sini kumpul semua. Mengapa? Mohon maaf tadi cepat karena di sana banyak penuh mobil ya. Kalau di hutan nanti kita jalan pelan-pelan aja. Siap. Baik, kita lanjutkan lagi langsung ke kediaman ya. Nambah satu informasi, karena ada teman-teman tuli, kalau kita tepuk tangan, gini, Oh siap. supaya teman-teman tahu bahwa kita sedang tepuk tangan. Oh siap. Iya. Oke. Terima kasih. Atur nuhun. Yuk. Ini aja ya. Di situ kita di depan. Nah, sekarang wajahnya Kang Abdullah yang akan menceritakan. Ya, saya tangan.
Sekarang jadi office ya. Iya. Ya. Toilet di mana ya? Ada di sebelah. Di situ. Oh, mau ke toilet dulu. Oh, kita tunggu aktivitas yang mengkaryakan teman-teman disabilitas. Jadi sebenarnya teman disabilitas itu yang tuli itu punya aplikasi yang bisa menerjemahkan text to speech. Oh, begitu. Iya, cuman jaraknya harus dekat sama yang ngomong. Kalau nggak deket, ntar suaranya aur-auran tuh. Iya, ngaco. Atau kalau bisa nanti dideketin aja Iya, ke ini. boleh gitu ya. Nanti biar di sekeliling peserta temen tuli yang punya aplikasi. Oke. Jadi kalau teman-teman di medsos atau di mana dengan teman tuli itu sudah biasa. Kalau dulu kan kita kalau bilang tuli itu sepertinya Gimana? gimana gitu ya. Tapi sekarang sudah terbiasa orang-orang menyebut tuli dan komunitas tunarungu ini pun menyebut namanya dengan teman tuli seperti itu. Lebih suka disebut teman tuli dibanding teman tunarungu. Seperti itu ya. Nanti kita akan belajar sedikit bahasa isyarat ya. Nanti akan saya bikin games. Ini kita mau games dulu. Boleh? Games dulu ya. Karena ini ada beberapa Nah, ada beberapa nasi nasi yang kotak yang kalau dibawa-bawa berat. Kita bagiin aja ya. Ada berapa kak? Mungkin ada 4. Ada 4. 4 ya. Yuk 4. Kita buka ya. Gamesnya ini dari toilet mau nunggu apa enggak? Nggak usah. Asal. Ya udah. Yuk. Sebutkan nama pakai bahasa nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu kecepatan ya. Iya. Oke. Sebutkan Ini mereka tahu. teman-teman ini pasti tahu. Kamu. Oke. Pertanyaan pertama adalah Kebun Raya Bogor ini luas boleh nggak? Boleh. Luasnya berapa? Ya keteknya yang paling tinggi. Aku ya. Iya. 87 hektar. Iya benar. Yeay. Dapat makan tadi juga kita makan. Ya mana? Yuk. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ini ada kantongnya, silakan. Mangga. Makasih. Ya. Pertanyaan berikutnya. Enggak terkait. Sebutkan nama lengkap pendiri dari Kebun Raya Bogor. Ya udah deh. Angkat tangan dulu. Apa, Brian? Siapa namanya? Pendiri Kebun Raya Bogor. Siapa? Nama. Namanya pendiri Kebun Raya. Sebutin. Pakai bahasa isyarat enggak apa-apa. Belakangnya dulu lagi kan tadi. Hah? Nggak bisa. Oke. Siapa kan? Aspar. Kasper mah itu aku yang baik hati. Bukan. Ada lagi? Siapa pendiri Kebun Raya Bogor? Coba. Silakan. Iya Renwood, iya nama panggilannya atau nama lengkapnya siapa? Nama sesuai KTP. Gak apa-apa lah ya dikasih lah ya. Nggak apa-apa. Nyari dulu kurang aja. Biar cepet habis. Pertanyaan berikutnya. Coba saya kasih pertanyaannya. Oh, ya, silakan. Tapi saya mau tanya dulu nih. Hafalin dulu nih ya. Ya, Nama itu kalau pakai bahasa isyarat apa? nama. Nama. Ingetin ya. Dengar dulu ya. Misalkan saya perkenalkan diri nama saya ya. Jangan disebut. Nama itu apa? Nama. Oh gitu. Jangan. Ini saya mau tanya dulu. Nama itu begitu. Itu nama ya. Oke. Kalau kamu. Iya. Kalau siapa? Oke. Yang bisa ya. Nah, kalau siapa nama kamu? Nah, ngacung dulu. Nah, coba silahkan nanya ke Mbak ini. Tanya. Coba nanya. Kamu ibu terbalik. Kamu siapa? Kamu siapa? Namanya belum. Nama kamu siapa? Oke, betul. Halimah namanya, Halimah ya.
Betul Ibu. Ibu pokoknya Ah, oke. coba gimana Endang terjemahin lebih ribet ini siapa? Bisa pakai gini. Ya, nah, ada benar. Saya nanya nama kamu siapa bukan ini. Tangannya di bawah jadi Oke, satu lagi. Masih ada satu lagi ya? Mau kasih kuis apa? sebutkan nama pakai bahasa isyarat. Apa tuh? Iya, nama pribadi pakai bahasa isyarat. Nama saya Nah, itu kan nama panggilan. Tapi kalau spellingnya Oke, gini. I J Oke. Iya. Ya, seperti itu. Gitu, oke? Oke, sister. Nama isyarat saya ini Iya. dari dahi ke Jadi teman-teman, kalau nanti saya mungkin nanti aja kita jelasin ya kalau setelah ini. Jadi ada panggilan untuk bahasa isyarat itu karena kalau kita thank you. Kalau kita kan kepanjangan pakai nama kita, misalkan nama saya Erlina gitu ya. Panjang itu ya. Kan? Nah, kita tuh ada cebutan supaya gampang nih kayak kita panggil orang. Misalkan saya bisa dipanggil berarti kalau orang gini panggil gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan si Om Joni ya, Om Joni kan bisa aja dia atau kalau enggak ciri khas dari dia. Misalkan dia kacamata, tapi misalkan kalau dia gini berarti Om Joni gitu. Oh, begitu. Ini kacamata. Iya, misalkan ciri khasnya pakai kacamata gitu kan. Jadi kalau dia gini berarti ini dia panggil nama dia nih. Ah, seperti itu, kacamata Ya, gitu. ada ciri khas tertentu. Oke. Misalkan ini kameramen gitu kan. Heeh. Kalau manggil dia misalkan bisa aja kan. Itu tukang potret. Gitu, apa gitu. Jadi gimana? Ada simbol-simbol tertentu yang Seperti apa boleh kalau potret? bebas. Oh, bebas. Jadi simbolnya itu yang menandakan bahwa ciri khas orang itu kalau kita panggil adalah dia. Gitu. Iya, iya. Bisa huruf, bisa juga simbol. Hmm. Gitu. Oh, nanti belajar lah. Nanti kita belajar singkat-singkat aja ya. Khususnya kan Oke, Ada lanjut. khususnya juga kan? Ada. Kami buka kursus bahasa isyarat. Kelas berarti berlaku seluruh dunia itu. ini yang kita pakai Bisindo. Bahasa isyarat Indonesia ini kayak kita bahasa Indonesianya lah. Beda-beda kadang-kadang isyaratnya nggak sama. Iya, di seluruh dunia akan bisa berbeda tapi mostly orang akan paham walaupun agak ada perbedaan-perbedaan. Di bahasa daerah juga ada sedikit perbedaan mungkin. Iya. Oke, Coba sudah ya? Jangan dianggurin, ayo kita. Sudah ya? Berita ceritanya. Sudah, yuk kita Oh ya. berbicara tentang rumah ini. Raden Saleh itu adalah seorang pelukis kontemporer ya, pelukis modern pertama di Indonesia. Ya, jadi beliau itu punya banyak jejak di Kota Bogor ternyata. Ya, selengkapnya akan diceritakan oleh Kang Dullah ya. Baik. Aduh, nuhun kan. Enak. Pelan-pelan aja ya biar kakak kita Ya, pelan-pelan ya. menerjemahkannya lebih nyantai dan rileks. Hmm. Jadi betul apa yang barusan oleh Om JP. Kang Dullah, ini teman tuli ini bisa menerjemahkan dengan Aplikasi. asal dari dekat. Coba silakan. Oh gitu ya. Baik. Hebat ya, ternyata udah ada aplikasinya. Benar banget tadi apa yang disampaikan Om JP, bahwa di Kebun Raya ini banyak tempat-tempat yang bersejarah yang tidak hanya berbicara tentang tanaman atau seputar Keren. dunia botani. Salah satunya adalah rumah yang ada di depan kita ini. Rumah ini adalah rumah dinas seorang ahli litografi Keluar ya. berkebangsaan Belgia, A.A.J. Payen namanya. Beliau adalah seorang pelukis, tetapi lebih kepada melukis secara bentuk litografi. Jadi dahulu itu sebelum ada kamera, mereka membuat objek-objek ketika menemani Renwat berkeliling Jawa, terutama di Priangan. Objek yang dibuat itu menggunakan seperti titik-titik paku. Pernah melihat litografi? Jadi seperti konte atau seperti cat apa yang pakai pensil itu, tapi dia berbentuk titik-titik. Dan itu adalah salah satu teknik membuat gambar setiap objek yang diteliti oleh Renwat. Jadi A.A.J. Payen ini memang dia ahli di bidang itu, kemudian menemani Renwat berkeliling untuk meneliti tempat-tempat
yang ada terutama di Pulau Jawa dan di Priangan. Dan selama masa penugasan beliau sejak 1817 sampai 1826, beliau selama 9 tahun tinggal di tempat ini, di rumah ini. Ini adalah rumah dinas beliau. Beliau selama 9 tahun tinggal di sini, dan pada masa keliling yang pertama ketika dia ke Cianjur, ke daerah Priangan bersama Renwat, bertemulah dengan Raden Saleh dan melihat seorang anak muda yang memiliki bakat di bidang melukis dan jatuh hati A.J. Payen ini dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya di Kebun Raya. Atas izin Renwat, Raden Saleh kemudian diboyong dan tinggal di rumah ini selama beberapa tahun bersama A.J. Payen. Diajari dia melukis yang tadinya Raden Saleh itu hanya melukis menggunakan pensil, pertama kali menggunakan cat minyak dan kanvas. Tinggal di rumah di loteng itu. Tapi koreksi sedikit. Oh ya siap. Itu nggak ada lotengnya. Oh nggak ada lotengnya. Jadi tinggal di bawah ya. Iya, mungkin dia Itu belajar. cuma apa? Fasadnya memang tinggi. Oh gitu. Ya. Ya jadi seperti itu Raden Saleh tinggal selama beberapa tahun dan bakatnya itu terus dikembangkan di sini, dididik langsung oleh A.J. Payen sampai kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen memberikan dia beasiswa untuk belajar ke negeri Belanda. Dan di negeri Belanda bakatnya itu kemudian semakin terasah. Di masa itu seniman-seniman yang ada di Eropa itu beraliran romantisme dan Raden Saleh bisa memadukan itu, aliran romantisme yang sedang berkembang di Eropa dengan elemen-elemen budaya Jawa, sehingga karya-karyanya itu menjadi apa ya kalau hari ini viral ya. Betul. Jadi gaya yang dibuat oleh Raden Saleh itu berbeda dengan para seniman yang ada di Eropa. Jadi aliran romantisme yang dipadukan dengan elemen-elemen budaya Jawa. Raden Saleh adalah seorang seniman berdarah ningrat Jawa dan Arab, kelahiran Kampung Bastaman di desa Lirboyo apa Terboyo ya? Terboyo ya, di Semarang. Dan sebagai anak yang lahir dari keluarga ningrat Jawa, dia diasuh oleh pamannya, kemudian disekolahkan di sekolah raja di Cianjur. Bertemu dengan Renwat. Dan A.J. Payen. Sebetulnya yang jatuh hati kepada Raden Saleh itu ya Payen. Karena Payen itu memang seorang pelukis. Renwat adalah seorang peneliti. Jadi satu paket peneliti dan pelukis untuk mengabadikan objek-objek yang sedang ditelitinya. Dan ini adalah salah satu rumah bersejarah. Kemudian yang melatar belakangi Raden Saleh kembali tinggal dan hingga wafatnya di Kota Bogor karena masa kenangan kecil dia, masa remaja itu adanya di rumah ini. Ya. Jadi Ini cerita ini banyak yang belum tahu ya. Belum tahu. Kak Adi juga malah belum tahu ya. Ini tinggal sampai meninggal di sini? Nah, jadi Raden Saleh itu setelah dia mendapatkan beasiswa Ke dan dia Eropa. sekolah di Eropa Dan di beberapa sana tahun. dia dijuluki sebagai pelukis para raja. Oh iya, Karena para raja-raja di Eropa itu minta dilukis oleh Raden Saleh. salah satu William II itu lukisannya karya Raden Saleh. Dan ini pun sebetulnya ini adalah karya Raden Saleh. Gurunya, beliau melukis gurunya A.J. Payen. Oh, ini A.J. Payen. Ya, ini yang A.J. yang Payen. melukis Yang Raden tinggal Saleh. di rumah ini dan yang mendidik Raden Saleh, dan lukisannya ini yang membuat adalah Raden Saleh. Kemudian Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda. Dulu kan Hindia Belanda ya, belum ada Indonesia. Kembali ke Hindia Belanda dan dia menikah dengan wanita Eropa, tinggal di Jakarta, di Batavia, kemudian bercerai dan dia mendirikan sebuah rumah dengan hasil rancangannya sendiri dengan aliran gaya gotik yang sekarang menjadi rumah sakit Cikini. Jadi Kan di depannya itu ada rumah besar, rumah kuno. Itu rumahnya Raden Saleh. ya, Raden Saleh ini sebagai seorang seniman memang di masa itu dia sudah hidup high class ya. Dia menjadi pelukis raja-raja, pelukis pejabat-pejabat Hindia Belanda, termasuk melukis Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi hidup dia itu memang gayanya seperti seorang Eropa. Tetapi aturan yang memberlakukan bahwa ada pengelompokan manusia berdasarkan etnis oleh pemerintah Hindia Belanda dengan yang kita kenal dengan istilah
Wittgenstelsel dan Passenstelsel, aturan memakai busana pun dibuat oleh pemerintah Belanda. Jadi di Raden Saleh ini orang yang paling bingung. Dia mau pakai Jawa, dia bukan Jawa murni. Dia mau bergaya Eropa, dia nggak bisa pakai baju bergaya Eropa. Jadi dia merancang bajunya sendiri. Ada unsur Eropanya, ada unsur Arabnya, ada unsur Jawanya. Kang, nama Raden Saleh yang lengkap siapa, Kang? Raden Saleh Syarif Bustaman. Ingat ya. Ya. Raden Saleh Syarif Bustaman. Dan Jadi ada keturunan Arab. ada dari ibunya dan dari ayahnya. Ayahnya itu Raden Syarif Hussein, ibunya Raden Mas Syarif. Tapi lebih menonjolkan keningratan kejawaannya. Karena memang latar belakang beliau adalah seorang ningrat Jawa. Tetapi karena paman dan leluhurnya itu memiliki disambung-sambungkan oleh pemerintah Belanda dengan peristiwa Perang Jawa, selalu keluarga Raden Saleh itu diidentikan dengan semangat nasionalismenya Pangeran Diponegoro. Jadi Raden Saleh ini beberapa kali pernah ditahan di penjara karena tudingan-tudingan seperti itu. Sampai dia hidup layak menjadi seorang seniman besar, tinggal di Batavia, tinggal di Bogor dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan dia dicurigai terus oleh pemerintah Belanda dan 2 kali di penjara ya. Karena tuduhan-tuduhan itu. Jadi singkat cerita, Raden Saleh kemudian setelah dia belajar di Eropa dan tinggal lama di Eropa, dia kembali lagi ke Hindia Belanda dan dia menikah dengan seorang wanita Eropa di Batavia, kemudian bercerai dan dia menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang wanita ningrat Jawa, Raden Ayu Danudirja. Tapi bayang-bayang istri pertamanya itu membuat Raden Ayu Danudirja tidak betah tinggal di rumah yang dibuat indah oleh Raden Saleh di Jalan Cikini Raya. Sekarang Jalan Raden Saleh yang menjadi rumah sakit dan halamannya luas. Raden Saleh ini punya kebun binatang dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kebun binatang Ragunan yang sekarang. Tapi sebelumnya yang sekarang menjadi Taman Ismail Marzuki, lalu dipindah ke Ragunan. Ke Ragunan setelah kemerdekaan. Jadi sebelumnya itu adalah koleksi binatangnya Raden Saleh. Raden Saleh. Dan Raden Saleh masih kita mungkin kalau ada orang Jakarta pasti tahu ada namanya Gado-Gado Bonbin. Gado-Gado Bonbin itu kebun binatang. Betul. Jadi memang itu adalah koleksinya Raden Saleh yang dihibahkan oleh Raden Saleh kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi ketika rumahnya dijual, dialihkan ke pihak lain, itu Raden Saleh 2 tempat yang dia tidak jual, yaitu kebun binatang dan masjid. Dan masjidnya sampai hari ini masih bisa kita jumpai di Jalan Cikini. Di Jalan Raden Saleh namanya Masjid Al-Makmur. Itu masjid tua. Dekat sama Taman Ismail Marzuki. Dekat rumah sakit. Sekarang rumah sakit Cikini, DGI. PGI ya. Rumah sakit Cikini ya disebutnya ya, di bawah naungan DGI. Ya di pinggir jalan besar itu. Kemudian Raden Saleh pindah karena memang istrinya nggak mau hidup di rumah itu karena ada bayang-bayang istri pertamanya yang orang Eropa itu. Dan akhirnya Raden Saleh menyewa satu rumah di Boetenzora di Bogor dan dia ingin mengenang masa kecil dia ketika dia tinggal di Bogor dan di rumah ini. Dia menyewa sebuah rumah yang sekarang rumah itu jadi kantor KPPN, kantor pajak. Di Jalan Insinyur Haji Juanda yang sebelah Bogor Trade Mall ya. Dulu itu daerah tempat yang paling indah. Ada Hotel Belvi namanya di situ. Sekarang nggak ada, kenapa? Belvi itu singkatan dari pemandangan yang indah ya Kang ya. Loh, karena latar Bele. belakangnya itu Gunung Salak. Bele itu indah, Itu view, pemandangan. Bele itu indah. Ya. Oh, Bele Jadi itu. disitulah Raden Saleh tinggal hingga wafatnya tahun 1888 dan dimakamkan di Jalan Pahlawan sekarang. Ada namanya Gang Raden Saleh. Dan untuk mengabadikan Raden Saleh, pihak kantor KPPN membuat satu ruangan mini galeri yang menampilkan karya-karya Raden Saleh. tapi replika. Tapi di situ kita bisa menikmati karya-karya Raden Saleh seperti kita menikmati lukisan A.A.J. Payet ini. Dan kita juga nanti akan menikmati karya lukisannya tentang Kerkhop atau makam Belanda yang ada di sebelah sana ya. Betul. Nanti ada fotonya. Jadi Raden Saleh teruji dan terbukti memang masih ada keterkaitan dengan semangat
dengan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Karena karya beliau yang paling monumental adalah penangkapan Diponegoro. Jadi karya J.A. Poneman yang sebetulnya dilukis 17 tahun setelah Poneman membuat lukisan itu, yaitu yang menggambarkan tentang penangkapan Pangeran Diponegoro yang ditandingi dengan karya lukisan Raden Saleh, di mana sosok seorang Pangeran Diponegoro yang karya orang Eropa atau Poneman itu dalam keadaan menunduk dilukis oleh Raden Saleh dalam keadaan dia menonggak sebagai tanda dia seorang ksatria dan tidak ada bendera Belanda di gedung tempat penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan lukisan itu kemudian diberikan kepada Ratu Wilhelmina. Dan akhirnya sekarang nggak tahu ada di mana ya? Yang mana? Yang lukisan penangkapan Diponegoro itu. Kalau yang dibuat oleh orang Indonesia ada di Museum Nasional. Ada di Museum Nasional. Kalau yang satu lagi saya nggak tahu di mana. Ya. Jadi Raden Saleh itu jejaknya di Kota Bogor banyak sekali. Banyak sekali, banyak. Paling tidak ada 4 yang bisa kita jumpai hari ini. Yang pertama adalah rumahnya, tempat dia tinggal selama beberapa tahun dalam usia 17 tahun dia di Bogor. Kemudian ada objek yang kemudian dia lukis sebagai lukisan Raden Saleh yang terkenal. Di antaranya itu Nanti kita adalah akan ke sana ya. nanti ada ke sana. Nah, ini lukisannya. Ya, betul. Ini lukisan makam Belanda Kerkhoff yang ada di Kebun Raya. Nanti kita akan ke situ. Kita akan ke Ini situ. salah satu lukisan. Mungkin dia melukisnya waktu tinggal di sini kan? Katanya sih sesudahnya. Oh, sesudah balik lagi. Kok inget ya dia? Inget ya lukisan. Ya, dan kemudian rumahnya yang sekarang jadi kantor pajak itu Dan makamnya. Jadi ada 4 jejak Raden Saleh di Bogor. Nanti ikut rute Raden Saleh. Siap. Iya, kayaknya deh. Jadi Kang itu nggak ada ruangan ya di atas ya. Nggak ada. Berarti Jadi itu yang narasi yang mengatakan bahwa Raden Saleh tinggal di loteng itu keliru. keliru. Jadi bisa dilihat itu nggak ada ruangannya. Oh. Cuma fasadnya tinggi seperti itu. Mungkin karena masih remaja Raden Saleh sering ngumpet kali di atas ya. Oh. Manjat kali ya. Manjat ya. Mungkin dulu ada loteng-lotengan. Ada mungkin loteng-lotengan dia Mungkin belajar ya. melukis Iya, ya. iya. Kalau orang Sunda bilang para ya. Parah ya. Para. Raden. Kenapa? Punya ada keturunan ya? Raden Saleh. Raden Saleh Ada keturunannya? Nggak ada. Raden Saleh nggak punya anak. 2 kali menikah tidak punya keturunan. Raden Saleh punya saudara perempuan 1 namanya Rogaya. Dia menikah dengan Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang disebut dengan Habib Cikini. Makamnya ada di dekat Masjid Cikini. Jadi kalau kita ke Jakarta ada makam Habib Cikini, disitulah Gimana kalau saudara kita kayak gini? perempuan Cikini ke gondang dia. Cikini Cigonang dia. Saya begini lantaran dia. Aku begini karena dia. Oke ya, Oke, kita ada lanjut pertanyaan? ya. Ada pertanyaan lagi? Tentang Raden Saleh? Nanya boleh. Mau tanya apa? Tanya Ya, apa? mau tanya apa? Tanya apa? Boleh. Nggak ada. Tanya aja. Mau bertanya? Apa? Oh, siapa namanya? Ini. Namanya aja. Namanya siapa? Gini ya. Nama Nama saya saya Siapa nama lo? Abdullah. Jadi gini, A B D D U L A H. Abdullah. Abdullah. Boleh manggil saya Amidolah. Ya, pagi panjang lu. Kan panjang. Oh. Peninggalan bersejarah ini laboratorium. Jadi laboratorium ini Nah, ini ada peninggalan bersejarah di Kebun Raya Bogor. Namanya laboratorium. Nah, laboratorium ini didirikannya atau dibuatnya pada tahun 1884. Oleh siapa? Oleh Kepala Kebun Raya Bogor yang bernama Dr. Nesil Rupp. Oleh karena itu, gedungnya diberi nama Rupp Laboratorium. Nah, sebenarnya
bukan ini bangunan Trup Laboratorium aja yang didirikan tahun 1884, tetapi bersamaan dengan yang belah sana. Itu tempat tinggalnya. Ini. Ya, dokter. Dr. Marcel Trup. Didirikannya tahun 1884 dan menjadi laboratorium botani tertua di Indonesia. Masih berfungsi. Sekarang tidak berfungsi, sekarang kosong penelitian, sekarang pindah di Nonggrin. Kang Lurah mau ditambahkan? Ya. Ya. Jadi Trup ini seorang peneliti yang terkenal di Hindia Belanda. Dia kemudian selain namanya didedikasikan dengan nama laboratorium yang dia rintis, juga pernah diabadikan menjadi nama jembatan Dan nama jalan kan? dan nama jalan. Yang sekarang itu kalau di Jalan Otista itu terkenal dulu dengan jembatan Trup. Jadi nama jalannya itu Trupweh Trup Way, dan jembatannya Trupbru. Jembatanan Trup dan jalan Trup. betul. Ya. Dan kita juga bisa mengenang satu orang pribumi yang banyak membantu para peneliti, dan konon katanya dia bukan seorang akademisi ya Kang ya, Ya. tapi dia pekerja kebun raya, tapi kemampuannya itu melampaui banyak para peneliti Belanda, yaitu Mantri Udam. Nanti udah. Mantri Udam. Jadi Mantri Udam ini seorang pribumi yang menemani direktur-direktur kebun raya termasuk Trup, tetapi kemampuan dia banyak meneliti tanaman itu sangat luar biasa sekali. Hafal ya. Hafal dia. Jadi kalau ditanya ini apa bahasa Latinnya Dan pun dia bahasa tahu. Latinnya semua menguasai. Bahkan pernah satu ketika ada seorang peneliti asing yang ditemani oleh dia dan berjalan dengan Trup. Ada satu ranting ditanya ini ranting apa? Yang bisa menjawab Mantri Udam. Nah, Karena dia udah terbiasa. dengan bahasa Latinnya pun dia Dengan hafal. bahasa Latinnya dia Luar hafal biasa. sekali. Sehingga ketika Mantri Udam ini dia purna tugas usia 54 tahun, itu dirayakan secara besar-besaran. Oh, Dan dia diarak, dipawai dengan musik dan tradisi, dengan kesenian-kesenian sampai ke rumahnya. Jadi kebun raya ini berkewajiban mengabadikan nama Mantri Udam. oke. Jadi bukan hanya Trup harusnya, karena kan di kebun raya ini banyak monumen-monumen yang memperingati ketokohan orang-orang para peneliti kan. Ada Trup, ada Tisman, kemudian ada monumen apa yang di sebelah sana tuh yang Raffles, enggak, yang di sini nih, Oh. yang di depan, Setelah Raffles. Yang ke bawah. Ya, yang bawah. yang depan ini patung sapi, yang di seberangnya tuh yang ada monumen yang kayak J.J. Smith. J.J. Smith. Jadi Kiti pesan ke teman-teman kita yang ada di KRB untuk mengabadikan Mantri Udam. Mantri Udam. Karena Mantri Udam itu sangat legendaris sekali di kebun raya. Coba dikasih fotonya dan profilnya. Nggak ada. Tapi pihak kebun raya mungkin punya ya. Eh, Mungkin kayak Kang Hadi Mantri Udam. Karena Kang Ardi, Hadi Kang Ardi ini dia banyak mengetahui seluk-beluk tentang kebun raya, padahal tidak pernah belajar tentang botani. Betul nggak Kang? Iya. Jadi kalau kita ingin melihat siapa Mantri Udam, lihatlah Mantri Ardi. Ini Mantri Udamnya hari ini. Oke ya. baik, sudah jelas teman-teman semua. Pribumi. Keturunannya masih ada. Keturunannya masih ada. Mungkin fotonya Yang tahu ada di itu situ. Pak Endang Sumitra. Ini kita tanya pandang ya. Kita tanya Pandang. Karena ini turun-temurun dan saya juga baru dengar. Waduh. Belajar dong Pas Ardi ya. Iya, Mas Ari ini belajar. belajarnya tentang koleksi-koleksi. Iya, kebun koleksi raya. karena belajar ada keterbatasan ya. Mantri itu petugas Sudah kosong. bawahan ya. Sudah kosong 2-3 tahun yang lalu. Sekarang research untuk penelitiannya pindah ke Cibinong. Alat-alatnya juga. Alat-alat masih ada Ibu. Alat-alat yang dulu tapi tidak bisa digunakan lagi karena udah tua ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka sebagai museum ya. Insya Allah Saya pernah kedepannya masuk sekali, alat-alatnya itu masih Masih ada. tua banget. tua. dan gede-gede kali ya. Ya, Ya, berbeda dengan alat-alat yang Teman-teman sekarang yang yang sudah daftar. mutakhir. Daftar di Japas siapa ya? Yang daftar yang Japas. Hah? kalau dari jembatan yang tua Cibalok itu bisa nggak? Nanti nembus kita.
Ke sana ya. Saya mau cerita tentang Cibalok. Iya, tenang. Oke. Nanti kita masuk ke dalam hutan. Kalau orang-orang Belanda dulu bilangnya, orang-orang sekarang juga orang kebun raya bilangnya Bostin, Mbak. Bos. Apa Bos itu? kan hutan. Oh. Bahasa Belanda. Kita nanti ke jembatan ya? Yes. Jembatan Cibalok. Kita foto. Oke, yuk. Kenapa teman-teman kita masuk ke dalam hutan? Yang jelas kita akan jadi orang hutan. Cuman ingin menghirup udara supaya segar. Ya. Dan juga tidak ini banyak lalu lalang sekarang sepeda. Kita nggak keganggu jalur kita. Nah, bapak-bapak sekalian pernah lihat ya bunga yang bagus seperti ini? Ini namanya pohon lampion. Kalau bahasa ilmunya Brownia. Kalau di sini sih udah ini ya, apa namanya sudah di. Ini asalnya dari India ini. Ini namanya Brownia hybrid, udah dikawin silangkan. Sebenarnya di bawah juga ada namanya Brownia capitella. Asalnya di Venezuela malah. Ini bunganya sangat bagus sekali dan mempunyai apa namanya daun muda menjuntai seperti sapu tangan nih. Oh, itu daun mudanya justru. Ini bisa dimakan. Bisa buat lalap. Dijadi lalap, tapi saya tidak akan mencontohkan karena tidak ada ikan asin, sambal, saya seru. Saya bawa mau. Enggak bisa dimakan. Jadikan sebagai tanaman hias saja. Bapak Ibu mangga kalau mau tanam di depan perkarangan atau halaman. Ini sangat bagus untuk penduduk. Tapi ini beracun ya, nggak bisa dimakan ya, nggak bisa ya. Apanya? Ditanam di rumah. Bunganya tidak bisa dimakan. Buat hias. Hiasan. Itu ada tulisannya tuh. Teman-temannya yuk ke depan. Ayo next. Nah ini sebelah kiri ini pohon rotan. Nah ini rotan. Ada yang mungkin baru tahu ya. Nah rotan ini sebenarnya mempunyai duri. Ya, itu hati-hati kalau jika kita megang. Dan rotan ini tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Nah, dari sinar matahari. Setelah sampai setelah mencapai atas, terkena sinar matahari, dia akan kembali lagi ke bawah. Kalau di hutan, panjangnya bisa 20 sampai 30 meter. Nah, dan ini pasti teman-teman belum pernah lihat nih. Ini pegang aja, Bu. Ini yang Ini namanya akar bakulat ini. Tapi itu bunganya beneran. Apanya? Bunga yang ini. Bener. Itu bener. Ini buahnya begitu. Bukan buah, Ibu, itu bunga. Oh, saya kira ini rotan tadi. Ini apa? Nah, ini beda lagi pohonnya. Bukan itu loh yang digantung, Pak, yang merah-merah. Oh, ini beda lagi, Bu. Ini gonokarium. Ini nyatu aja. Tuh, coba hafal semuanya kan. Ini tarsam gitu. Ini bentuk jalannya. Ini bukannya buah. Tadi jadi kayak gitu. Iya. Ini mirip buah gonokarium, nanti saya tutup. Tadi udah dapat itu kan? Kalau ini namanya akar bakulat ini. Akar apa kan? Akar bakulat. Bakulat itu bahasa Kalimantan, ulat itu kan. Oh, saya kira itu rotan, bukan ya? Bukan. Nah, buahnya seperti itu. Yang mana? Buahnya itu pisang bukan, angka bukan ya. Fungsinya bisa dimakan. Ada yang menyebutkan bisa dimakan, tetapi saya tanyakan gizinya itu bisa dijadikan untuk obat sakit gigi. Obat apa? Obat sakit gigi dihancurkan dulu. Obat bakulat ya? Akar bakulat. Enggak, itu buahnya bakulat. Iya. Kalau bahasa Latinnya Marcophylla, Phytocrene Marcophylla. Alamnya. Oh. Ngepang sendiri berarti. Bahasa Arab, bahasa Arab. Ngepet lama-lama, Mbak. Keren saya buah ini tapi bukan itu bunga ya. Dikirain nama ARB itu nempel. Nah, Itu saya tahu. apa coba? Gonokarium litorale. Ya. Nah, tadi mirip ya, Mas ya? Iya, yang itu. Tapi bukan. Itu bunga yang di sana. Itu buah jampe kan? Bukan, ini buahnya disebut dengan buah gonokarium, orang-orang sini bilang. Nih ada keterangannya. Ini asalnya dari mana, Bu? Salah. Asalnya dari mana, Pak? Salah. Asalnya dari Maluku. Ini asalnya dari Maluku. Nah, ini buahnya tidak bisa dimakan. Tapi mirip jampe ya? Nggak bisa. Beracun. Nah,
buahnya ini langsung daging buah. Ibu bapak sekalian, jika kita ingin bertahan di hutan, misalnya ini kita ke hutan terus perbekalan kita habis, kan kita insting manusia itu pertama mencari makan air kan. Kita lihat pasti kan ada buah kita makan. Jangan sekali-sekali kita lihat dulu buah yang bisa dimakan oleh hewan. Seperti monyet, tupai, kudanya itu bisa memakan buah tersebut, baru kita makan. Oh gitu. Contohnya seperti itu. Percobaannya hewan dulu. Iya. Sama. Ke depan monyet juga monyet juga nunggu kok nggak dimakan. Monyetnya juga bilang nunggu, manusianya juga nunggu, jadi pas tunggu-tunggu mati dua-duanya. Ya, Nek. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk hutan sini, tolong napasnya diatur. Ya, kiri kanan dilihat Bu, ke atas, di bawah, takut ada uang ambil. Nah, yang ini Asomirta nih. Mana sih? Ini Asomirta marcocarpa, ini disebut timun hutan. Sebenarnya ini ada buahnya. Markisa bukan? Bukan. Buahnya itu sebesar bola voli. Kalau misalnya masak atau matang, dia akan pecah dan mengeluarkan biji yang bisa terbang. Wih, keren. Iya. Biji timun hutan. Sekarang lagi tidak berini. Bisa dimakan itu? Nggak bisa diprediksikan, Bu. Bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Apa namanya timun? Timun hutan. Kan nunggu banyak dulu. Terus begini Pak, itu kan kemarin kita udah tunggu-tunggu tuh kelahiran berbunganya bunga rafflesia. Kok nggak berbunga? Karena rafflesia dan itu dia itu tidak seperti tanaman yang biasanya, Nggak bisa diprediksi. yaitu ada siklusnya. Nggak bisa diprediksi jadi. Ya tidak bisa menjadi sampai sekarang menjadi suatu misteri riset juga alam lah, Misteri ilahi ya Pak. misteri ilahi, karena namanya makhluk hidup ya, tidak bisa diprediksi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sebelah sini di area ini ditanamnya bunga bangkai. Ya. Kenapa sekarang tidak ada? Karena bunga bangkai ini hidupnya 3 siklus, 3 musim. Yang pertama disebut dorman atau masa istirahat. Siapa yang pernah makan talas? Nah, bunga bangkai termasuk keluarganya talas atau aracea. Nah, bentuknya seperti apa? Ini bentuknya seperti ini. Tetapi ini yang paling terbesar di dunia. Namanya Amorphophallus titanum. Di Indonesia ini ada sekitar 28 jenis. Banyak ya? Banyak, di kebun raya Bogor paling 10. Ada Amorphophallus painofolius, Amorphophallus gigas, mulleri, Amorphophallus variabilis. Saya taruh di mana? Ini di sini disebar. Nah, sekarang lagi masa tidak berbunga. Bekas-bekasnya atau Enggak, ini keluarga talas-talasan aja di sini. Jadi ibu-ibu bapak enggak di sekitar. Yang mana nih? Yang ini? Yang ini nanti di bawah kita lihat. Oh di bawah. Iya, itu lokasinya ya. Karena yang ditanam di bawah itu namanya jenis Amorphophallus titanum. Ada umbinya juga. Ada ditanam. Kalau talas Bisa bisa dibudidayakan. Itu hati-hati. Kenapa? Karena suwek atau apa namanya? Kalau di Indonesia, kalau di Jawa mah namanya suwek, Bu. Siapa orang Jawa? Nah, pernah lihat, Bu? Yang biasanya suka mekar di rumah-rumah tuh, di perkarangan rumah-rumah. Itu yang kecil namanya Amorphophallus painifolius atau disebut dengan suwek. Beda. Tapi satu family, beda jenis. Kalau ini namanya Amorphophallus titanum. Kan kalau klasifikasi tumbuhan itu pertama apa sih? Ordo ya? Atau apa? Ya, pertama itu yang simpel ya. Yang pertama itu marga. Marga. Misalnya marganya namanya Amorphophallus. Ditambah lagi belakangnya titanum jadi jenis. Jenis. Jadi cuma dibagi dua itu aja. Iya, terus apa sih
nama keluarganya kalau di sini kan namanya talas-talasan atau arase. Itu aja. 3 ya. 3 aja deh. Kalau lama banyak pusing. Ini klasifikasi tanaman itu Ya, 3 ya? Iya, 3 tahap, marga, jenis, jenis, terus family-nya. family. Udah itu. Udah aja. itu aja. Sebenarnya sih banyak, ada ordo, ada itu ya. Saya menerangkan 3 aja lah. Ya, yang aman-aman aja, Bu. Kalau yang untuk nanti untuk penelitian itu lebih mendalam lagi. Ada kingdom juga, wah itu lebih. Oh iya. Kita kalau di Kebun Raya Bogor, kenapa saya menyebutkan seperti ini? Ini untuk mempersimpel atau mempermudah. Nanti kita lihat yuk. Paman Hilda mau tanya dong. Ya. Ini tuh tanaman-tanaman ini udah hanya sekedar apa ekowisata apa masih diteliti? Nah, pertanyaan yang bagus. Ini masih diteliti, Pak. Diteliti oleh siapa? Oleh peneliti sini dan juga ada mahasiswa yang datang sini sebagai objek untuk penelitian juga. Tetapi kalau untuk penelitian itu harus berizin dulu ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apalagi berhubungan dengan resort itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa di sini? Oh, di Kebun Raya mah banyak peraturan nih, emang harus. Kenapa? Karena peraturan itu kan supaya kita tidak apa sembarangan. Nanti yang, Ibu pernah dengar nggak? Rafflesia adalah bunga bangkai. Iya, itu Bukan. salah ya. Rafflesia bukan bunga bangkai. Yang disebut bunga bangkai ya ini Amorphophallus. Rafflesia parasit sejati, Bu. Yang makan binatang itu yang mana? Yang nggak ada yang makan binatang. Kenapa? Karena dua-duanya ini memang sewaktu pas mekar itu mengeluarkan bau busuk seperti bangkai tikus. Seperti bangkai tikus. Itu mengundang apa? Lalat kan untuk datang. Nah, di dalamnya ini terdapat lendir. Jika lalat masuk, terkena lendirnya kan nempel kan. Tapi bukan memakan. Yang memakan itu namanya kantung semar. Itu pun hanya menjebak, bukannya memakan hap. Terus dia lendir si lalatnya nempel buat apa fungsinya? Terjebak aja, Bu, karena kan bau itu mengundang lalat, mengundang. Nanti dicerna. Enggak dicerna. Enggak akan dicerna. Selain lalat, Kalau yang dicerna itu kantung semar. Dia mencerna. Nah, kantung semar itu mencerna akan menjadikan nutrisi. Oke. Jadi nutrisi kantung semar itu harus diberi makan. Mau lalat, mau jangkrik, mau apa dikasih makan karena untuk nutrisinya. Di sini ada ya? Ada. Kantung semar di sini ada. Ada. Di mana? Kita lewat aja. Kita lewat. Bisa lihat ya. Bisa. Oh, luar biasa. Nah, sekarang kita tidak bisa menyaksikan bunga Amorphophallus atau bunga bangkai mekar karena masa istirahat atau masa sebut dorman dan juga masa vegetatif yaitu tumbuh tangkai dan daun saja. Kalau masa generatifnya baru bisa melihat bunganya. biasanya di bulan apa? Tidak bisa diprediksi. Kalau untuk Amorphophallus titanum ini yang saya ketahui sih dari siklus atau masa dorman itu beristirahat 3 sampai 5 tahun. Vegetatif 3 sampai 5 tahun dan generatifnya 3 sampai 5 tahun. Mungkin bisa 9 tahun, 10 tahun atau 15. Jadi kalau lagi berbunga, Beda sabar gitu ya. Kita udah berubah usia nih. kesempatan langka dong ya. Nah, itu sebut karena langka, yaitu masanya itu. Mungkin kalau untuk konservasi lebih baik ditanamnya banyak. Waktunya kan, misalnya ini tumbuh tahun sekian, yang sana tumbuh nggak nungguin yang ini kan. Iya. Jadi memang berbeda ya siklusnya ya. Siklusnya ya berbeda. Dan juga saya tanyakan sih ke peneliti Ibu Irawati dulu Kepala Kebun Raya Bogor, nggak semesti gitu sih. Karena kan ini makhluk hidup ya. Jadi gimana karakteristik umbinya saja. Kalau misalnya 2 tahun sekali bisa, 3 tahun sekali bisa, 1 tahun sekali bisa. Itu gimana karakteristik? Air di atasnya lalu dia mengalir ke bawah. Det yang tadi saya bilang ya, disodet itu melalui Ciawi. Berasal dari Ciliwung yang dialirkan lewat irigasi Cibalong. Lalu, setelah istana dibangun, tahunnya saya nggak pasti, mungkin sekitar 1776 kalau nggak salah ya. 1767 atau 1754. Oke.
Jadi irigasi Cibalok itu dibangun 1754. Lalu kemana airnya dibuang? Kalau teman-teman nyebrang ke Regina Pacis SMP ya, di situ ada aliran air di depannya. Nah, ini kita sekarang ada di istana. Ini Danau Gunting. Lalu ini teman-teman lihat ada aliran biru kecil ya, biru kecil. Nah, ini bukan sungai, ini irigasi Cibalok. Dan di sini akan di SMP Regina Pacis depannya. Kalau teman-teman lihat ada seperti ini, lurus terus ke Bogor Permai, lalu ke Ciwaringin, dia akan berbelok ke Cipakancilan yang di jembatan Pengaduan, yang flyover. Jadi itu dari air mancur turun ke bawah. Lalu ada satu lagi nanti dekat Gujir. Kalau kita pernah lihat ke Haur Jaya, pernah belok nggak di Haur Jaya? Haur Jaya tahu? Jalan Pemuda, lalu ada Haur Jaya, sebelum Gujir ada gang Haur Jaya, di situ ada jembatan. Iya, rumahnya Sari di situ. Nah, itu di situ ada itu aliran Cibalok ke sana. Lalu sampai di Gujir, nanti di daerah Gujir, dia akan bertemu dengan Cipakancilan lagi. Jadi ada beberapa cabang yang masuk ke Cipakancilan. Nah, dari Cipakancilan lurus terus nanti di Warung Jambu itu akan masuk lagi aliran Cibalok ini ke Ciliwung. Jadi asalnya dari Ciliwung di Gadok, melintasi sampai ke Kota Bogor, sampai ke Istana, keluar lagi sampai ke jalan apa itu namanya? Ahmad Yani ya. Terus lurus ke Air Mancur, balik lagi ke masuk lagi ke Cipakancilan masuk ke Ciliwung. Jadi air dari Ciliwung di Gadok sekitar 20 kilo masuk lagi ke Ciliwung lagi. Itu sistem irigasi Belanda yang dibuat oleh Belanda sepanjang 20 kilo seperti itu. Nah, ini salah satunya. Seadanya itu yang sebelah sini itu ke Tangerang, ke Jakarta. Jadi seperti itu ya. Baron Van Imhoff tahun 1754. Jadi kita bisa ngebayangin kalau seandainya Baron Van Imhoff tidak membuat istana atau sebetulnya rumah peristirahatan, bukan istana, itu Bogor itu seperti apa kita nggak tahu. Iya, nggak berkembang gitu maksudnya. Ya artinya gini, jadi ketika Baron Van Imhoff tahun 1754 itu jalan pos itu belum dibuat. Karena jalan pos itu baru dibangun oleh Dendels itu kan selesai 1890. Jadi perjalanan yang luar biasa dari Batavia ke Baitenzora ini karena memang dibuat rumah peristirahatan itu sebagai tempat transit ketika Prabu Siliwangi dengan sejumlah ya boleh. Ini rusak Pak. Ketimpa pohon ya. Pohonnya yang sana tuh. Yang dipotong-potong. Iya, di sini pohonnya jadi dari akarnya nggak kuat, tumbang sampai ke situ tuh. Ini sampai Pantesan ditaruh di situ ya. Ini kalau ini yang meninggal mengandung. ya. Jadi ibunya lagi mengandung bayi meninggal bersama dengan bayinya. Namanya Elizabeth. Oke, sebentar bentar lagi ya. Oke, siap. Udah. Ya, boleh. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di makam Belanda. Jadi makam Belanda itu biasa disebut kerkhof. Kerkhof itu kereh adalah gereja, khof itu halaman. Jadi biasanya zaman dulu itu di halaman gereja itu tempat pemakaman. Di mana gerejanya? Teman-teman tahu nggak? Yang depan itu? Yang depan itu, yang gereja Sebaot, itu gerejanya. Ini halaman gerejanya. Jadi ini adalah halaman gereja yang dijadikan makam. Jadi hampir semua makam Belanda itu dinamakan kerkhof. Maaf diluruskan, bukan Sebaot, kantor pos Kantor yang gereja itu. gereja Sebaot ada.
Enggak, yang adanya makam ini Hah? karena di belakang halaman belakang gereja yang dulunya kan yang kantor pos itu gereja. Oh, gereja yang pertama itu Sebelumnya, ya. Kalau Zebot sebelum itu Oh iya, benar. 1924. Betul. Jadi Jadi makam sudah ada sebelum kebun raya. sebelum kebun raya. Ya. Jadi gerejanya itu yang sekarang menjadi kantor pos. Kantor pos. Jadi kantor pos itu sebelum ada gereja Sebelum- adalah tempat ibadahnya orang Kristiani, tapi untuk Kristen dan untuk Katolik. Jadi itu dinamakan gereja simultan, jadi bergantian. Ya. Seperti itu. Betul. Oke kan? Kita Betul. cerita tentang makam Belandanya Oke, sekarang. jadi teman-teman, ini yang diabadikan oleh Raden Saleh dengan karya lukisannya. Ini yang sebelah Ya, kanan. hanya itu ada 42 makam 2, 3, 4. dan dua tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Gubernur Jenderal. Yang pertama adalah De Erens. De Erens itu yang tinggi itu. Bukan Pak, Itu yang mana? Ini yang bawah. Yang itu Prince ya. Prince ya. Oh, yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Dan ini sekarang kondisinya karena tertimpa pohon, jadi ada beberapa makam yang rusak. Ada 3 ya. Dan yang paling ikonik di makam ini adalah makam seorang pemuda usia 24 tahun dimakamkan dalam satu lubang. Bersahabat, mereka peneliti di kebun raya ini. Kohol namanya. Ini nih orangnya. Kayak Maira. Ya, ini. Dan ini makamnya. Nah, sebentar. Yang sebelah kiri loh. Lihat, coba maaf. Ah itu 2 ya, jadi siapa Dua, aja Kak? satu lubang ini apa namanya? Henry School. Henry sama sahabatnya. Saya lupa namanya. Iya, iya. Jadi, Yang mana nih? Ini. Enggak ini makamnya. ini yang ini. School dan Oh, John Korn apa Van Hasrat. Ya, ini. Jadi mereka dimakamkan dalam satu lubang. Iya, kenapa itu? Karena sakit ya, tuberkulosis. Ada yang bilang Apa, Pak? malaria, ada Naik yang aja, bilang Bu. tuberkulosis, siapa macam-macam lah. Tapi yang pasti dua peneliti ini usia muda, usianya 24 tahun ketika wafat. Selisihnya hanya beberapa bulan, kemudian sahabatnya dimakamkan dalam satu makam. Jadi dalam makam itu ada 2 orang. Orangnya ini yang Kohol yang lebih dulu meninggal. Yang ini yang satunya lagi namanya saya tuh paling nggak bisa ngapalin bahasa Belanda kan. Van Haslet. Hanslet apa? Van Haslet. Apa Pak roti keset? Bukan Van Houten bukan ya? Bukan. Van Haslet. Van Houten saya gampang ya. John Korn. Van Haslet. Iya. Dan ini yang dilukis oleh Raden Saleh. Tapi dilukisnya itu setelah Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda. Jadi keberadaan makam ini sudah ada sebelum kebun raya berdiri. Jadi usianya lebih tua daripada kebun raya. Sebelum istana juga ya. Setelah istana, karena ini apa salah satu dua di antaranya Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu dimakamkan di sini. Oh. Yang Pak, kalau sebelum istana itu belum ada orang Eropa di Bogor. Jadi ketika Baron van Imhoff membangun rumah atau kediamannya tahun 1754, belum ada satupun orang Eropa di Bogor. Jadi beliau nanti kita akan cerita tentang istana, prosesnya bagaimana, karena beberapa kali perubahan. Cuma yang pasti itu tadi kan, kita nggak ngebayangin kalau seandainya Baron van Imhoff tidak mendirikan istana, Ini masih kira-kira hutan. kebun raya ini jadi apa? Hutan. Bisa jadi rumah-rumah, jadi mall. Iya. Ya betul. Sekarang ya. Udah jadi perumahan tipe 21. Iya. Dan Bogor akan jadi panas. Iya. Jadi satu-satunya hutan di tengah kota itu ada di Bogor ya kan? Ya, ada di dunia. Bukan dunia, di Indonesia bukan. Di Indonesia. Botanic Garden atau kebun raya yang berada di tengah-tengah kota di Indonesia ya. Itu hanya di Bogor saja. Biasanya kan kalau di Cibodas di kaki gunung ya. Kalau di Purwodadi di mana tuh? Sebelum di Bali malah di atas gunung. Ini ada 42. 42. Nanti mau 3 siapa yang mau pesen? Kayak mau. Kayaknya per meternya mahal deh. Yang peneliti Tahun Yang berapa itu? namanya Kosterman. 82 ya. 1964.
Dia ahli 1994. botani ini. Ahli botani. Yang merah biru itu. Mr. Kosterman. 1994. Jadi beliau itu ahli botani. Ada penemuan spesies di Kebun Raya Bogor. Saya lupa itu. Di belakangnya ada nama Kosterman. Baru. Sebenarnya lahirnya di Purworejo. Ada yang menyebutkan setengah Belanda, setengah Indo. Ada yang menyebutkan orang Belanda yang lahirnya di Purworejo. Tapi masih WNA. Dekat sini. Mau diterjemahin. kuburan yang termuda di Kebun Raya Bogor itu ada yang dikuburkan namanya Mr. Kosterman, yaitu seorang ahli botani yang bekerja di Herbarium Bogoriensis atau Kebun Raya Bogor. Meninggalnya tuh tahun 1994. Lahirnya di Purworejo. Ya, ada yang menyebutkan bahwa setengah Indonesia, setengah Belanda. Ada yang menyebutkan bahwa memang orang Belanda yang lahir di Purworejo. Tapi berganti ke warga negaraan menjadi Indonesia menjadi namanya Ahmad Yahya Gohartono. Identifikasi Renwat itu yang mana? Dulu ini patungnya mukanya seperti ini. Sekarang sudah diganti tahun lalu. Abraham Baron van Imhoff 5 kali mendirikan rumah peristirahatan pada tahun 1745 sebagai sebuah villa. Yang kala itu Batavia sudah kumuh, Batavia sudah padat dan banyak yang sakit karena malaria dan sebagainya. Di dalam perjalanan dia menyusuri jalur yang kemudian oleh Dendels dibangun sebagai Road Postway. Beliau terkesima dan terkesan untuk mendirikan sebuah rumah peristirahatan. Lalu dibangunlah, tentunya tidak seperti ini. Untuk pertama kali 1745 itu terkena gempa tahun 1834, ya, hancur total lalu dibangun ulang. ya. Jadi beliau terinspirasi. Bukan gempa besar, tapi bukan Gunung Krakatau. Jadi sketsanya itu dibuat sendiri oleh Baron van Imhoff. Jadi Baron van Imhoff ini kita bisa sebutkan sebagai pendiri Kota Bogor. Ya, Gubernur Jenderal. Jadi setelah masa runtuhnya Pajajaran, itu Bogor itu seperti tempat tak bertuan, hanya dipimpin oleh cetak-cetak atau yang disebut dengan kepala kampung. Ada 9 kampung yang kemudian digabungkan oleh Baron van Imhoff dan dinamakan menjadi Baitul Zorah. Sebetulnya awal nama Baitul Zorah itu bukan sebuah wilayah, tapi rumah peristirahatan. Jadi rumah peristirahatan ini disebut Baitul Zorah oleh Baron van Imhoff. Jadi Baitul itu tanpa Zorah itu kekhawatiran. Jadi tempat untuk healing-healing yang melepaskan rasa khawatir di Batavia. Jadi beliau menyebut villa ini sebagai Baitul Zorah, Ya. yang akhirnya dipakai sebagai nama kota Bogor. Nama Kota Bogor. Dia terinspirasi dari bahasa Prancis Sanssouci. Sanssouci. Sanssouci artinya sama. Ya. Nah, ini Baron van Imhoff ya. Ya, rambutnya putih nggak tahu di daerah Prancis ya. Tuh gayanya. Belanda tapi. Belanda. Nah, kemudian kita akan lihat Istana Bogor yang pertama ketika dibangun sama Baron van Imhoff. Belanda. Seperti ini. Ya, kan ini 1834 ada gempa besar, hancur, lalu dibangun ulang. Nah, yang pertama dan yang kemudian setelah bangunan yang belakang itu di masa Gubernur Jenderal Jacob Mossel itu dibuat benteng karena adanya serangan dari Banten, dari Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buah. Jadi untuk melindungi istana ini dibuat benteng. Benteng ini dinamakannya Filipina Fort karena diambil dari nama Gubernur Jenderal Filipina Theodore Mossel, anak putrinya. Enggak, kita ngambilnya dari depan ya, bukan dari sini ya. Kalau dari jalan Sebelah sini kan mau diterjemahin kan ya. sama Jadi teman-teman, ini adalah istana pertama kali dibangun oleh Baron van Imhoff
Tapi di foto ini adalah yang kedua setelah ada benteng Filipina Fort yang dibangun oleh pada masa Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Benteng ini dibuat karena ada serangan dari para penguasa Banten. Untuk melindunginya kemudian dibuatlah benteng. Tetapi kemudian pada tahun berapa gempa bumi itu? Nah, pada masa Daendels itu dibangun menjadi 2 lantai. Jadi memang Daendels ini menggunakan gaya 2 lantai seperti ini, seperti Istana Daendels yang ada di Jakarta. Yang kemudian disebut dengan kawasan Waterfreden ya. Ya. Oke, tapi sayangnya Daendels ini nggak pernah menikmati gedung istana ini. Baron van Imhoff ini nggak pernah tinggal di sini, Kang. Jadi sebelum istana ini jadi, Baron van Imhoff udah meninggal. Dan kemudian dibangunlah oleh Daendels seperti ini. Tapi ini pun terkena gempa tahun berapa? 1834. 1834. Gempa besar. Gempa besar, ya. Itu sampai ke daerah Jakarta itu. Rumah-rumah pada hancur. Lalu dibangunlah seperti yang Sekarang. hari ini. Dan kemudian ada satu lagi yang tokoh yang memiliki peran penting di dalam pengembangan istana dan kebun raya adalah Raffles. Penasaran gak pengen lihat fotonya Raffles? Ini ya, Thomas Raffles. Thomas Raffles ini selain punya peran besar untuk menata kebun raya, dan dia ketika mendiami istana ini, dia membuat halaman istana itu atas inspirasi istrinya, yang nanti kita akan ke tempat monumen peringatannya, Ya. Olivia Raffles. Dia yang menginginkan supaya ada taman bergaya Inggris di sekitar istana. Ini adalah sosok Raffles. Dia adalah penulis buku yang terkenal History of Java dan juga pendiri kota Singapura. Pernah tinggal di kota Bogor, dan dia adalah Gubernur Jenderal yang dari Inggris, karena Hindia Belanda ini pernah dikuasai oleh Inggris. Jadi dia memang di bawah protektorat Inggris ya, Kang. Ya. Jadi kalau nggak salah itu Belanda, Prancis. Ya. Dan Prancis itu bersekutu dengan Inggris. Jadi dipegang oleh Inggris ini. Coba kita jadi kayak Singapura ya. Ya, dan saya punya poster ini nih. Ini poster siapa nih? Berdiri apa tuh? Hah? Pasang rusa dari perbatasan India dan Nepal. Oh, jadi rusa-rusa ini dibawa dari India. Perbatasan Pertamanya India cuma dan 6 pasang. 6 pasang, dan sekarang sudah berjumlah berapa, Kang Hadi? Berapa Kang Ardi? Rusa ada berapa? Rusanya sudah berapa? Banyak. Ada lebih daripada 600 pasang. 600 rusa, bukan 600 pasang. 600-an. Jadi yang sekarang menjadi ikon kota Bogor, rusa itu pertama kali dibawa oleh Raffles. Jumlahnya 6 pasang dari perbatasan India dan Nepal. Dan sekarang menjadi logo ikonnya kota Bogor, seperti yang sekarang dipakai oleh Om JP nih. Oke, jadi teman-teman kalau melintas di depan, yang di depan istana ya, orang-orang kan suka ngasih makan rusa tuh, ya. Lalu di belakangnya itu ada seperti aliran sungai, itu salah satu Cibalok. Nah, lalu kalau teman-teman kebetulan misalnya rusa itu kan berapa tahun sekali itu tanduknya kalau sudah seperti ini sepanjang ya, dia tuh gatal, langsung digoyang-goyang jatuh. Nanti dia akan buat yang baru. Kalau teman-teman misalnya ada rusa lagi menjatuhkan rusa tanduknya itu boleh diambil. Boleh. Itu bukan milik siapa-siapa karena sudah jatuh. Tidak boleh masuk gitu. Ya, Tapi gimana misalnya cara ngambilnya? misalnya dekat pagar dia lagi matahin tanduknya, itu boleh diambil, boleh dibawa pulang. Ya itu. Membuat pajangan. Seperti itu. Keras. Cuma setengah kan ya? Dua-duanya dia langsung jatuh. Nah, tapi satu-satu gitu kan? Ya, langsung patah gitu. Berarti bisa buat minuman ya Om ya? Ya kan badak itu. Kalau nanti di video saya itu sambil begini, kan biar kelihatan. Oh, enggak. Ya, Kak, itulah.
Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto ya. Udah ambil di tengah aja. 2, 3. Enggak ada yang bisa cus jawabannya. Landscape. Jamban. Cus kacang bun.